Halo semua, jumpa lagi. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendiskusikan mengenai fungsi kuadrat dan juga persamaan kuadrat. Nah, kita kemarin sudah membahas sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan fungsi dan contohnya misalkan kalau kita memiliki sebuah hubungan matematika Y sama dengan X square. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada variabel yakni Y. Di sini variabel Y nilainya bergantung kepada variabel X. Nah, jadi di sini Y ini kita bisa namakan sebagai dependent variabel, sementara yang X ini kita bisa katakan independent variabel. Nah, baik. Jadi di sini Y adalah suatu fungsi dari variabel X atau dapat dituliskan Y sama dengan fungsi dari X, f of X seperti ini. Atau kita bisa tuliskan bahwa fx di sini adalah sama dengan X kuadrat. Nah, ini kalau kita gambarkan grafiknya, yakni grafik antara fx dengan nilai x-nya juga akan menghasilkan suatu kurva yang berbentuk parabolik. Nah, sekarang kita bisa melihat kalau kita punya kurva parabolik ini, khususnya grafik fx sama dengan x kuadrat, maka ia akan memiliki sebuah titik potong dengan, ya sebetulnya di sini adalah titik terendahnya ya, yang menyentuh sumbu X. Nah, ini tepat berada pada titik 0,0. Kalau misalkan kita berikan tambahan pada fungsi X ini, misalkan fungsinya X kuadrat ditambah 4. Nah, kemudian kita coba gambarkan grafiknya, maka akan kita dapati parabolanya akan naik ke atas. Di mana sekarang titik potong dengan sumbu Y-nya ini adalah titik 0,4. Jadi penambahan angka di sini akan membuat grafik itu bergeser naik atau turun. Bisa kita lihat kalau misalkan sekarang fx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Nah, maka grafik parabola tadi akan seperti ini, di mana dipotongnya adalah titik 0, minus 4. Nah, grafik parabola yang hijau ini menarik karena parabola tersebut akan memotong sumbu horizontal, sumbu X pada dua buah titik. Nah, inilah yang sekarang kita akan coba cari nilainya, di manakah titik potong grafik tersebut pada sumbu X tersebut. Nah, sebetulnya untuk mencari tempat titik potong tersebut, maka apa yang kita lakukan itu adalah disebut dengan mencari akar dari suatu persamaan. Ya, jadi atau dengan nama mencari solusi dari suatu persamaan, di mana nilai fx atau nilai y pada titik-titik itu adalah nilainya 0. Jadi ini sama dengan 0, sama dengan x kuadrat dikurang 4. Nah, sekarang kita akan selesaikan persamaan ini. Nah, ini kita akan lihat di sini, kalau minus 4-nya kita pindah ke kiri, maka akan menjadi positif sama dengan x kuadrat, maka didapati bahwa nilai x-nya adalah plus atau minus akar 4 atau plus atau minus 2. Jadi ini adalah titik yang minus 2 dan ini adalah titik yang plus 2.
Nah, jadi memang kalau kita memiliki bentuk kuadrat, X kuadrat ditambah 4, lalu kita bisa menggambarkan grafiknya, lalu kita lihat berupa parabola, apa yang kita miliki di sini dinamakan sebagai fungsi kuadrat ya, dalam hal ini fungsi kuadrat. Namun ketika kita menyelesaikan nilai, misalkan X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi kita lihat yang ini sekarang, ini dinamakan sebagai persamaan kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat itu menyamakan dalam hal ini X kuadrat dikurangi 4 sama dengan suatu nilai, dalam hal ini 0. Secara umum untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu memang mungkin ada adik-adik yang pernah melihat apa yang kita sebut sebagai rumus kuadrat atau rumus ABC ya, jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat akan berupa seperti ini. 0 sama dengan A dikali X kuadrat ditambah B dikali X ditambah C sama dengan 0. Nah, kita akan mencari akar-akar atau solusi dari persamaan kuadrat ini. Mungkin ada dari sebagian adik-adik yang pernah melihat bagaimana rumus dari akar-akar atau solusi persamaan kuadrat tersebut. Nah, di kesempatan ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana rumus itu didapat ya. Baik. Nah, sebetulnya untuk persamaan kuadrat ini kita pertama bisa bagi semua bagiannya dengan nilai atau koefisien A tersebut. Jadi ini dibagi saja semua dengan A. Nah, menariknya kalau 0 dibagi A tentu akan menghasilkan 0 juga ya. Jadi 0 sekarang sama dengan X kuadrat ditambah B per A, X ditambah C per A. Atau saya bisa tuliskan begini ya, X kuadrat ditambah B per A dikali X ditambah C per A sama dengan 0. Baik, nah sekarang setelahnya ini kita akan mencoba menjabarkan atau mencari bentuk apa yang dinamakan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu bentuk matematika misalkan begini, kalau kita punya X ditambah 2 kuadrat, nah ini kan artinya X ditambah 2 dikali X ditambah 2. Lalu kalau kita cari bentuk akhirnya, ya ini tinggal dikalikan saja satu persatu ya, X dikali X dikali 2, jadi X kuadrat ditambah 2X. Lalu berikutnya ini 2 dikali X, ya ini 2X ditambah 2 dikali 2, ya ini 4. Jadi kita mendapati X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nah, bagaimana misalkan kalau X ditambah 3? Ini kalau dicoba dengan cara yang sama tadi, kita akan dapati X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, ada yang menarik yang perlu kita perhatikan antara bilangan-bilangan ini. Jadi yang B dan C ini juga 6 dan 9. Atau kita coba satu lagi ya, misalkan X dikurang 4 dikuadratkan. Maka kita akan dapati nilainya X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16. Ini juga sama, kita akan perhatikan hubungannya antara bilangan-bilangan ini. Nah, jadi ini tadi yang kita sebut B dan ini yang kita sebut C. Di mana antara nilai B dan nilai C ini ada suatu hubungan, jadi C ini adalah sebesar atau sama dengan B dibagi 2, lalu dikuadratkan. Nah, ini kita coba lihat saja. Misalkan yang 4 ini kan sama dengan 4 dibagi 2, lalu dikuadratkan, jadi 2 kuadrat 4 ya. Lalu yang C ini adalah 9, jadi itu dari mana 6 dibagi 2 dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat 9. Lalu 16 ini juga minus 8 dibagi 2, ya, dikuadratkan. Jadi sama dengan 16. Nah, jadi kita akan membuat suatu bentuk apa yang dinamakan kuadrat sempurna dari
persamaan yang kita punyai di sini ya. Nah, pertama saya akan pindahkan dahulu C dibagi A ini ke ruas sebelah kanan. Nah, jadi ini sama dengan minus C dibagi A. Nah, lalu kita akan coba buat kuadrat sempurnanya dari bilangan ini. Jadi X kuadrat ditambah B per A dikali X, lalu ditambah dengan, nah ini tadi bilangannya di tengah dibagi 2, lalu dikuadratkan. Namun yang menjadi pertanyaan kan adalah, soal tadi persamaan kuadratnya aslinya demikian, tidak ada unsur B dibagi 2A dikuadratkan. Nah, sekarang kalau kita tambahkan bagian ini dalam persamaan tersebut, kita mengubah dari bentuk aslinya. Jadi artinya kita supaya tidak mengubah apapun harus kita kurangi dengan nilai yang sama. Jadi di sini kita boleh-boleh saja melakukan penambahan dan pengurangan yang sama, atau tidak ada yang berubah sebenarnya. Tapi yang menarik adalah bahwa apa yang dilakukan ini akan menghasilkan sebuah bentuk kuadrat sempurna. Jadi X kuadrat ditambah B dibagi A, X ditambah B dibagi 2A kuadrat ini akan menjadi X ditambah B per A kuadrat ya. Coba nanti kalau X ditambah B per 2A kuadrat ya, ini nanti coba dikuadratkan akan menghasilkan X kuadrat tambah B per A X tambah B per 2A kuadrat. Nah, lalu sama dengan, baik, ini sekarang yang merah ini minus B dibagi 2A kuadrat, saya pindahkan ke ruas sebelah kanan ya. Jadi B dibagi 2A kuadrat, lalu jangan lupa masih ada ini yang minus C per A. Ya, jadi tadi X plus B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat per 4A kuadrat ya. Kalau B per 2A dikuadratkan, kan jadi B kuadrat dibagi 4A kuadrat dikurang. Nah, ini sebenarnya kita hanya menyamakan penyebutnya. Jadi di sini penyebutnya A, jadi sekarang 4A kuadrat. Supaya kita masih mendapati nilai yang sama, maka harus dikalikan dengan 4A juga. Ya. Nah, jadi X ditambah B per 2A sama dengan kita tinggal menarik akar dari ini semua. B kuadrat per 4A kuadrat dikurangi 4A dikali C per 4A kuadrat. Dan jangan lupa ada dua kemungkinan, yakni plus dan minus. Nah, sekarang kita akan teruskan dari apa yang kita sudah dapati sejauh ini, bahwa X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 4A kuadrat. Nah, itu kalau kita lihat di bawahnya penyebutnya yang 4A kuadrat, lalu kita tarik akar, ini bisa kita keluarkan sekarang, bisa kita keluarkan menjadi per 2A. Ya toh? Jadi di sini kita bisa melihat bahwa nilai X-nya nanti sama dengan, kalau sekarang yang B per 2A-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi minus B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Atau yang sering kita lihat begini ya, minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini adalah yang kita biasa sebut sebagai rumus kuadrat atau rumus ABC. Memang perlu kita lihat lebih jauh nanti bahwa tidak selalu ketika kita menyelesaikan persamaan kuadrat itu akan menghasilkan dua buah nilai, yaitu dua titik potong tadi. Ada kalanya hanya menghasilkan satu titik potong. Atau ya dalam hal ini grafiknya menyentuh sumbu X di titik 0,0 itu tadi. Atau bahkan juga bisa ketika menyelesaikan persamaan kuadrat, maka akar-akar yang didapatinya bukanlah akar yang menghasilkan bilangan real. Nah, kita akan lihat lebih jauh mengenai hal tersebut di pertemuan yang selanjutnya. Ya. Jadi, sampai di sini dulu kesempatan kita ini untuk melihat bagaimana rumus ABC atau persamaan kuadrat itu didapat.
Terima kasih, sampai jumpa kembali di sesi yang berikutnya.